Nah, HRGA punya peranan penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan itu jalan dalam sistem kerjanya di Recare. Mulai dari bagaimana mengeluarkan kebijakan yang adil, juga sistem penghargaan, sampai dengan menciptakan lingkungan yang aman dan juga suportif buat teman-teman di dalamnya. Kalau menurut saya, budaya kerja itu nggak terbangun dari sekedar slogan aja, tapi juga dari kebiasaan sehari-hari nih. Halo Recare, kembali lagi di Recare Talk dengan saya Alifah. Dan hari ini kita akan bertemu dengan sebuah departemen di PT Recare yang memiliki kontribusi dalam membangun budaya, sistem, dan kenyamanan kerja di PT Recare. Halo Mbak El, selamat datang di Recare Talk. Halo Mbak Alifah, halo teman-teman Recare. Nah, Recare, hari ini kita akan membahas lebih detail terkait HRGA yang ada di PT Recare, yang mungkin banyak orang yang masih salah paham ya terkait fungsi HRGA di suatu perusahaan itu. Apa fungsinya? Apakah hanya sebagai suatu departemen yang mengelola administratif atau seperti apa? Nah, di sini dengan adanya Mbak Eli dari HRGA akan dibahas tuntas detail terkait HRGA yang sebenarnya. Nah, Mbak El, kan banyak nih di luar sana ya orang yang memandang HRGA itu masih suatu departemen yang hanya mengelola administrasi di suatu perusahaan. Nah, pasti sering dengar itu ya Mbak El. Nah, kalau menurut Mbak El sendiri, apakah hal itu benar? Dan jika memang kurang tepat, seperti apa sih HRGA sebenarnya Mbak? Jika boleh dijelaskan kepada kami. Iya, benar banget ya yang Mbak Alifah barusan sampaikan itu, bahwa HRGA itu seringnya dipandang sebagai hanya ngurusin urusan administrasi aja, kayak misalnya absensi, kemudian juga payroll, dan urusan administratif lainnya. Nah, padahal sekarang perannya itu lebih luas dan juga strategis nih teman-teman. Jadi di Recare sendiri misalnya, HRGA itu berperan dalam mendukung arah bisnis perusahaan, mulai dari pemenuhan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian juga pengembangan karyawan, sampai memastikan Recare memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan juga benar-benar mendukung operasionalnya perusahaan. Apalagi Recare itu kan juga merupakan services company ya Mbak. Jadi kualitas dari perusahaan itu sangat bergantung dari kualitas orang-orang di dalamnya. Nah, itulah di situ HRGA memiliki peranan yang langsung terhadap bisnis perusahaan. Gitu Mbak Alifah. Jadi nggak sekedar nerima timesheet, ngitungin lembur seperti itu. Betul sekali Mbak. Sesederhana itu teman-teman. Jadi HRGA itu sangat kompleks peranannya di perusahaan, terutama untuk pengelolaan bisnis di perusahaan kita. Betul seperti itu ya. Mendukung pengelolaan operasional perusahaan. Baik, selanjutnya aku penasaran banget nih, sebagai tim HRGA, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Mbak Eli dan tim dalam mengelola karyawan di Recare? Banyak. Boleh berapa nih? Boleh, terserah. 3 jam boleh. Mau diceritakan tantangannya, terus mungkin bisa dilanjutkan apa yang sudah dilakukan Mbak Eli dan tim untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, kalau ngomongin tantangan ya Mbak Alifah, tantangan di HRGA tuh saat ini sudah semakin kompleks ya daripada tahun-tahun kebelakang kemarin. Dunia kerja juga semakin berkembang dan juga ekspektasi karyawan juga semakin berubah gitu ya. Jadi di Recare ini tantangan utamanya itu bukan soal rekrutmen ataupun soal administrasi, tapi lebih kepada bagaimana sih ngejaga engagementnya teman-teman karyawan, juga ngejaga produktivitas tenaga kerja di Recare. Nah, selain itu Mbak, tantangannya juga di Recare gimana menjaga antara fleksibilitas kerja. Tahu sendiri kan kita di zaman sekarang ini fleksibilitas kerja itu juga dituntut nih oleh karyawan, tapi juga kita tetap harus menjaga layanan prima supaya klien-kliennya Recare juga tetap satisfied. Seperti itu Mbak Alifah tantangannya. Nah Mbak Els, setelah yang Mbak Els sampaikan tadi, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, kira-kira dari Mbak Els dan tim sudah melakukan apa sih dan seperti apa mungkin yang dilakukan saat ini, planning dan mungkin ke depannya seperti itu? Oke, jadi kalau menurut saya ya, sebenarnya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan tadi itu adalah komunikasi yang terbuka. Jadi HR tuh harus benar-benar hadir, nggak hanya mengawasi, tapi juga mendengarkan.
Jadi dari situ nanti HR akan bisa ikut andil dalam memunculkan kebijakan yang berdampak nyata untuk teman-teman karyawan. Juga biar ada program-program pengembangan di karyawan yang berkelanjutan, baik untuk karyawan yang ada di Recare pengelolanya maupun juga teman-teman yang ada di klien-klien kita nih Mbak. Karena pastinya investasi terbesar dan terpentingnya perusahaan itu ada di manusianya nih. Itu yang berusaha kita kembangkan saat ini Mbak Alifa. Nah Mbak El, sekarang kita mau ngomongin terkait budaya kerja. Nah banyak yang bilang bahwa budaya kerja merupakan salah satu kunci yang menyebabkan karyawan menjadi loyal di perusahaan. Nah Mbak El bisa ceritakan nggak peranan HRGA sendiri terkait budaya kerja di perusahaan, terutama di Recare seperti apa sih? Oke, jadi Mbak Alifa dan juga teman-teman nih, kalau menurut saya budaya kerja itu nggak terbangun dari sekedar slogan aja, tapi juga dari kebiasaan sehari-hari nih. Nah, HRGA punya peranan penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan itu jalan dalam sistem kerjanya di Recare. Mulai dari bagaimana mengeluarkan kebijakan yang adil, juga sistem penghargaan, sampai dengan menciptakan lingkungan yang aman dan juga suportif buat teman-teman di dalamnya. Nah, teman-teman di GA itu punya fungsi untuk memastikan bahwa Recare punya fasilitas dan juga workplace yang nyaman dan juga aman. Nah, sementara teman-teman HR memastikan bahwa people manajemennya dan juga engagementnya itu juga berjalan dengan baik. Gitu sih Mbak Alifa peran kami dalam mendukung dan juga mengembangkan budaya kerja yang ada di Recare. Nah teman-teman sekarang jadi tahu kan ternyata HRGA itu nggak hanya ngurusin administrasi saja, tetapi HRGA di sebuah perusahaan itu memiliki peranan strategis untuk membuat perencanaan serta pengelolaan manpower, dan juga tidak lupa penyediaan infrastruktur yang sangat nyaman untuk karyawan, dan yang terakhir yang paling penting HRGA menyediakan wadah untuk karyawan agar berkembang ke depannya. Nah Mbak El, terakhir nih aku mau tanya, apa sih pesan-pesan Mbak El selaku HRGA kepada teman-teman karyawan Recare dan juga untuk talenta-talenta muda di luar sana yang ingin masuk dunia kerja? Wow, pesan saya sederhana aja sih Mbak ya. Pertama adalah terus belajar, terus mencoba hal baru, jangan takut buat berkembang, dan juga terbuka terhadap feedback. Seperti itu, karena dunia kerja itu adalah perjalanan panjang, bukan satu proses instan. Nah, untuk teman-teman generasi muda nih, dede-dede di luar sana, Gen Z di luar sana, betul, pesannya adalah skill itu penting, tapi attitude dan juga integritas itu jauh lebih menentukan perjalanan karir kita ke depannya. Seperti itu. Kalau pesan untuk teman-teman Recare, pesannya adalah bahwa HRGA akan selalu berusaha untuk hadir di tengah teman-teman. Jadi mari yuk kita tumbuh bersama untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan Recare juga ke depannya supaya lebih jauh lagi. Gitu aja Mbak Alifa pesan dari aku. Wah luar biasa Mbak El, terima kasih banyak Mbak El atas waktunya yang sudah disempatkan untuk kami di sini dan juga untuk Recare di luar sana, dan semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, dan mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini di Recare Talk hari ini, dan sampai ketemu lagi di Recare Talk berikutnya. Bye-bye. Dadah.